Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fanmat 123. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung pecahan campuran yang mudah untuk dipahami. Nah, contohnya nih seperti 1/3, 4/5, dan seterusnya. Ada satu soal, ya, kalau soalnya adalah hasil 6, 4/5 ditambah dengan 5/1/8, itu berapa? Kita akan lihat cara yang harus kita lakukan pertama adalah dengan mengalihkan 6 dikali 5 ditambah 4 per 5. Ya, 6 kali 5 tambah 4 dibagi 5. Ditambah dengan 5 kali 8 ditambah 1 kemudian dibagi 8. Ya, jadi caranya adalah dengan mengalihkan bilangan utama dengan pembagi atau penyebut dan dijumlahkan dengan pembilang atau bilangan yang bagian atas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan perhitungannya. Nah, 6 kali 5 tambah 4, 30 tambah 4, 34 per 5 ditambah 5 kali 8, 40 tambah 1, 41 per 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan seperti biasa, yaitu caranya dengan menyamakan dulu bilangan bagian bawah atau penyebut. Di sini penyebut atau bagian bawah, bilangan bagian bawahnya adalah 5 dan 8. Karena tidak sama, kita tidak bisa jumlahkan. Makanya kita harus samakan dulu. Nah, cara menyamakannya ada dua cara. Nah, yang pertama, yaitu dengan mencari kelipatan terkecil kedua bilangan ini, 5 dan 8 ya. Nah, kita coba cari 5 dan 8 bagaimana kelipatannya. Kalau 5 itu kelipatannya kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Kemudian kalau 8 itu 6, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita lihat mana bilangan yang sama muncul pertama kali, yang paling kecil, yaitu adalah 40. Nah, kalau sudah dapat 40, maka bagian bawah atau penyebutnya kita ganti dengan 40 ya. Nah, 40 itu kan berarti sama dengan berapa? Sementara penyebut sebelumnya adalah 5. Jadi 5 kali berapa supaya 40? Nah, artinya 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 ini, karena di bagian bawah dikali 8, maka di bagian atas juga harus dikali 8. Nah, taunya 8 dari mana? Itu tadi, 5 dikali titik-titik sama dengan 8. Atau bisa juga dengan melihat jumlah dari kelipatannya. Jumlah kelipatannya ada berapa nih? Kelipatan 5, 1, ke 10, 2, ke 15, 3, ke 20, 4, ke 25, 5, ke 20, ke 30, 6, ke 35, 7, ke 40 adalah 8. Jadi ada 8 kali lipatan. Makanya 5 kali 8. Nah, karena di bagian bawah dikali 8, di atas juga harus dikali 8. Kenapa? Sebetulnya itu 8 bagi 8 sama dengan 1. Ya, makanya harus dikali dengan bilangan yang sama. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke bilangan berikutnya. Ya, ditambah dengan 41 dikali 5. Kenapa? Karena di bagian bawahnya 8 itu dikali dengan 5. Kenapa dikali 5? Sekali lagi supaya hasilnya sama dengan 40. Jadi karena penyebut sebelumnya, bilangan penyebut sebelumnya adalah 8. Nah, 8 kali titik-titik yang sama dengan 40. Artinya 8 kali 5. Atau kita bisa menghitung berapa kali lipatannya. 8 ini supaya sampai 40. 8 ke 40 itu ada berapa lipatan? 8, 16, 24, 32, 40. Artinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi ada 5 lipatan, makanya dikali dengan 5. 8 kali 5, di atas juga dikali dengan 5. 41 dikali 5. Hasilnya adalah 272 per 40 ditambah dengan 205 per 40. Nah, kalau kita jumlah hasilnya 477 per 40. Kita bisa perkecil nih, karena bilangannya besar sekali. Nah, cara memperkecilnya adalah membagi dengan bilangan yang sama. Jadi bagian atas dibagi dengan bilangan yang sama dengan bagian yang bawah. Kalau tidak bisa, maka kita bagi, kemudian sisanya kita simpan sebagai pembilang atau di atas, dan penyebutnya tetap. Jadi 477 itu kan nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama dengan 40 ya. Jadi kalau 477 dibagi 40 itu adalah 11. Sisanya 37. Simpan 37 di atas, dibagi dengan 40. Ingat, 40 tidak usah diubah lagi. Ya, cara kedua itu dengan mengalihkan kedua bilangan penyebut. Jadi bagian bawah 5 dan 8 tadi langsung kita kali. Ya, jadi 34 dikali 8 ya, dibagi 5 kali 8. Kenapa? Karena sekali lagi kan bagian bawah 5 kali 8 dikali dengan langsung dikali. Nah, karena bilangan penyebut pertamanya 5 dikali 8, maka di atas juga harus dikali 8. Bilangan yang kedua tadi 8 kali 5, karena di bagian bawah penyebutnya adalah 8 di awal. Kemudian kita kali 5. Nah, kemudian di atas, karena di bagian bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. Nah, hasilnya adalah sama seperti tadi, 272 per 40 ditambah dengan 205 per 40. Kalau kita jumlahkan jadi 477 per 40. Dan kalau kita perkecil menjadi bilangan campuran 1137 per 40. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Ada penjumlahan, ada pengurangan dari 3 bilangan pecahan campuran. Nah, maka yang harus kita lakukan sama seperti tadi, yang di awal, kita sederhanakan dulu, kita ubah dulu bilangan pecahan campuran ini, ya. Nah, menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, 29 per 7 itu 2 dikali 7 ditambah 9 per 7. Kemudian ditambah dengan yang kedua, 33 per 8 itu kalau kita ubah 3 dikali 8 ditambah 3. Ya, 3-nya itu adalah 3 dari bilangan pembilang atau bilangan yang di atas dari 8. Kemudian dikurangi dengan 1 2 per 8. 1 2 per 8 itu berapa? 1 dikali 8 ditambah 2. Nah, berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 14 tambah 9 per 7 ditambah 24 per 3. 24 tambah 3 per 8 dikurangi 8 plus 2 dibagi per 8. Hasil totalnya adalah 23 per 7. Kalau yang kedua 27 per 8. Bilangan yang ketiga 10 per 8. Nah, kalau sudah seperti ini, maka seperti sebelumnya, kita akan menyamakan dulu penyebutnya atau bagian bawah. Karena bagian bawahnya tidak sama, kita harus samakan dulu. Nah, ada cara nih. Ini ada 8 sama 8. Nah, dua bilangan yang sama, itu bisa kita kerjakan dulu. Ya, atau mau langsung bareng langsung dengan yang di bagian penyebutnya 7 juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau saya menggunakan cara yang pertama, jadi 23 per 7 ditambah dengan 17 per 8. Jadi 27 per 8 dikurangi 10 per 8 itu sama dengan 17 per 8. Baru habis ini saya akan samakan dulu penyebutnya yang bagian bawah 7 sama 8 baru diselesaikan. Jadi saya tidak langsung ketiga bilangan tadi saya ubah ya, saya jumlahkan. Nah, caranya seperti tadi, 23
karena kita sama ya 7 kali 8, jadi saya samakan langsung penyebutnya dengan mengali bagian bawah. Jadi 7 kali 8 itu karena sama-sama 7 kali 8, berarti bagian atasnya yang harus kita perhatikan. Kalau di bagian bawah penyebutnya 7, itu 23-nya dikali 8. Kenapa? Karena 7-nya dikali 8. Sementara untuk 17 dikali dengan 7. Kenapa? Karena bagian bawahnya adalah 8. Jadi 8 dikali 7. Ya. Nah, setelah itu akan dapat nilai 184 plus 119 per 56. Nah, kalau kita jumlah 303 per 56. Nah, ini sama dengan 5, 2, 23 per 56. Jadi, karena tidak ada bilangan yang bisa sama-sama membagi ya, jadi kita perkecil. Jadi, kita bagi, sisanya simpan di, jadi sisa bagi tadi kita simpan di bagian pembilang dan penyebutnya tetap sama 56. Nah, jadi kalau dari soal ini, kalau A, B, C, D seperti di atas bilangannya, maka jawabannya adalah C. Ya. Kemudian ada soal, ini soal cerita nih. Nah, coba kita perhatikan. Andi memiliki 1/4/5 kg lele. Sebanyak 1/3 kg lele digoreng untuk makan bersama Eril. Kemudian Andi diberi lele oleh Zahra sebanyak 4/3 kg. Sisa lele Andi adalah, nah ini yang harus kita perhatikan adalah kalau seperti ini, kata kuncinya. Apa sih kata kuncinya? Coba. Memiliki. Memiliki itu artinya kita punya. Berarti ada. Ya, bilangan sebanyak 1/4/5. Kemudian digoreng. Digoreng itu artinya diambil kan? Diambil dari yang sudah ada tadi, 1/4/5 diambil 1/3 digoreng. Ya, diambil untuk digoreng. Kemudian kalimat berikutnya diberi, artinya ditambahkan ya. Jadi yang tadinya punya 1/4/5 diambil untuk digoreng 1/3, kemudian diberi. Berarti artinya ditambah. Sebanyak berapa? 4/3 kg. Nah, yang ditanya sisa lele Andi berapa? Berarti nanti kita lihat hitungannya. Oke? Jadi 1/4/5 karena memiliki dikurangi. Kenapa? Karena tadi diambil untuk digoreng. Jadi artinya diambil, dikurangi 1/3. Kemudian diberi, artinya ditambah. Yang tadinya sudah diambil, ditambahin lagi. Ya, 4/3. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini sama seperti soal 1 dan 2, kita selesaikan dengan cara menyederhanakan dulu, mengubah dulu bilangan pecahan campurannya, baru kemudian kita samakan penyebut, ya karena ada yang belum sama, untuk mendapatkan hasil yang hasil akhir. Nah, 1/4/5 kita ubah dulu, ya. Nah, 1 kali 5 ditambah 4/5 dikurangi 1/3 tambah 4/3. Nah, kalau udah begini, 9/5 ya, dikurangi 1/3 ditambah 4/3. Nah, ini sekali lagi ada 23 ya, ada dua bilangan yang penyebutnya sama, 3 ya. Nah, kalau yang ini saya menggunakan cara saya jumlahkan ketiga-tiganya langsung. Kalau di soal sebelumnya saya menggunakan bilangan yang sama penyebutnya itu saya selesaikan dulu baru dijumlah dengan bilangan yang berbeda penyebut. Nah, kalau ini saya langsung aja. Seperti ini juga bisa. Jadi 5 dikali 3. Kenapa? Karena kan 3-nya sama ya. Kalau udah sama nggak usah disamakan. Jadi 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 karena di bawah dikali 5 dikali 3. Nah, bilangan yang penyebutnya 5 itu di atasnya harus dikali 3. Karena dia sudah punya 5 ya. Nah, sekarang yang 1/3 itu harus dikali berapa? Dikalinya dengan 5. Kenapa? Karena penyebutnya 3. 3 kali 5 ya. 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3 ya. Nah, kemudian ditambah 4 kali berapa? Karena di bagian bawah itu 4/3, penyebutnya 3 dikalinya dengan 5, maka di atasnya juga dikali dengan 5. Intinya supaya sama gitu ya.
Jadi perhatikan 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Jadi kalau penyebutnya supaya sama, yang bagian bawahnya sama 3 dikalinya maka di atas 3. Kalau di bawahnya dikalinya 5, di atasnya dikali dengan 5. Ya. Kalau seperti ini tinggal dihitung perkaliannya. Ya, jadi 27 dikurangi 5 ditambah 20 per 15. Sama dengan 42 per 15. Nah, ini kalau kita selesaikan jadi 2, sisanya 12 per 15. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita harus perkecil lagi. Kenapa? Karena 12 per 15 ini kayaknya masih bisa dibagi ya. Coba kita lihat 12 per 15 kalau sama-sama dibagi 3 bisa nggak? Ya, ternyata bisa gitu ya. Kalau dibagi 2 nggak bisa. Kenapa? Karena 15 nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 4, 12 bisa. 15 nggak bisa. Kalau dibagi 5, 12 nggak bisa dibagi 5. Tapi 15 bisa. Jadi 6, 15 bagi 6 bisa. 15 nggak bisa. Jadi yang paling tepat adalah dibagi 3. Nah, sama dengan 2, 4 per 5. Nah, kalau seperti ini jawabannya adalah B. Ya. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami dan sederhana kan. Jadi bagaimana kita harus jeli melihat kata-kata kuncinya ya. Memberi, diberi, kemudian memiliki, diambil. Nah, seperti itu kata-kata seperti itu kalau di soal cerita harus diperhatikan karena itu artinya nanti ada dikurangi, ditambahkan. Itu dilihat dari kata-kata seperti itu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti bisa lebih jelas dengan soal-soal berikutnya yang akan hadir di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.